Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni di Pak Imam Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 1 Induksi Matematika Wajib kelas 11 SMA atau MA. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tugas 1.1 tentang induksi matematika. Di sini ada masalah 1.2. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan 5 soal berikut. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Masalah 1.2, tanpa menggunakan alat bantu hitung, kita diminta untuk merancang formula yang memenuhi pola bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Kemudian dari formula tersebut kita diminta untuk menghitung bilangan kuadrat dari 1 sampai 30. Dari pola-pola tersebut kita diminta untuk menguji kembali ya kebenaran formula itu untuk menemukan penjumlahan bilangan kuadrat dari 1 sampai n, di mana dengan n merupakan bilangan asli. Oke, sekarang kita akan merancang formula untuk yang penjumlahan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai 10 kuadrat ya. Kita ambil untuk n sama dengan 1. Kalau untuk n sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan, nah ini kita buat dalam bentuk pola 1 kali 2 kali 3 dibagi 6. Ini sama dengan 1 ya. 1 kali 2 kali 3 kan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Kemudian untuk n sama dengan 2, berarti ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, karena n-nya 2 berarti 2 suku ya. Berarti ini sama dengan, perhatikan suku yang terakhir di sini 2. Berarti di sini 2 kali urut, berarti setelah 2 adalah 3. Ya. Terus dikalikan lanjutannya 3, berarti 4, 5. Lalu ini dibagi 6. Berarti sama dengan 5. Betul ya, 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat kan 4. 1 tambah 4 kan 5. Betul. Kemudian untuk n sama dengan 3, berarti ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan, perhatikan ini selalu dibagi 6. Kemudian suku yang terakhir di sini adalah 3. Berarti ini 3 dikalikan 3 tambah 1 ya, berarti setelah 3 kan 4, berarti urut ini ya, 3 kali 4. Terus kali, setelah 4 itu adalah 5, 6, 7. Berarti ini kalikan 7. Hasilnya sama dengan 14 ya. 3 kali 4, 12, bagi 6, 2. 2 kali 7, 14. Dan untuk n sama dengan 4. Berarti penjumlahannya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Langsung ya, berarti ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. Perhatikan suku yang terakhir ini selalu dibagi 6. Suku yang terakhir adalah 4. Berarti ini 4 dikalikan bilangan setelah 4, bilangan asli adalah 5. Berarti urut ya. 4 kali 5 kali, nah pengalinya ini setelah 5 kita urut dari sini. Ini ada 4 suku ya, berarti setelah 5 berarti 6, 7, 8, 9. Berarti ini kali 9 ya. 9 dicoret ini kan 3. 3 ini bagi 3, 2 ya. 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kali 5 kali 3 sama dengan 30. Dan untuk n sama dengan 5, berarti penjumlahan bilangan kuadratnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan, oke ini berarti ini dibagi 6. Lihat suku yang terakhir di 5 kali 6. Terus kali setelah 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 5 kali 6 kali 11. Jadi 6-nya coret, berarti ketemu 55. Nah, 55 ini kan berarti jumlah bilangan kuadrat dari 1 sampai 5 ya. Bisa dicek ini, 1 kuadrat 1 tambah 4
berarti 5 tambah 9, 14, 14 tambah 16 berarti 30, 30 tambah 25 ketemu 55. Berarti benar polanya, penjumlahannya. Dan itu berlaku untuk seterusnya ya. Misalkan kita ambil n-nya 6. Berarti ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, di sini polanya selalu dibagi 6. Lalu lihat suku yang terakhir di sini 6. Ini 6 kali 2 bilangan berurutan berarti 6 kali 7. Nah, berarti 6 kali 7 kali 13. Hasilnya sama dengan ini 6-nya dicoret, berarti 7 kali 13 atau 91. Ya. Dan ini berlaku seterusnya sampai 10 ya, karena di sini yang diminta sampai 10 kuadrat ya. Berarti untuk n sama dengan 10 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya ditambah 10 kuadrat. Ya. Kita mengikuti pola sebelumnya, berarti ini dibagi 6, kemudian ini 10, suku yang terakhir, dikalikan, setelahnya 10 berarti 11, terus dikalikan, 11 ditambah, di sini ada 10 suku, berarti 11 ditambah 10, berarti ini kalikan 21. Ya. Sehingga hasilnya adalah 385. Oke. Nah, sekarang kita terapkan pola ini untuk penjumlahan bilangan kuadrat dari 1 sampai 30 ya. Berarti ini saya tulis di sini, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya, tidak perlu ditulis semua sampai suku yang terakhir adalah 30 kuadrat. Berarti ini ada 30 suku ya. 1, 2, 3, sampai 30. Kalau kita mengikuti pola yang sebelumnya dari n sama dengan 1 sampai 10, maka diperoleh ini dibagi 6. Kemudian ini suku yang terakhir adalah 30. Dikalikan bilangan asli setelah 30 berarti 30 kali 31. Lalu 31 ditambah, di sini ada 30 suku. Berarti 31 ditambah 30 berarti 61 ya. Hingga kita peroleh hasilnya bilangan kuadrat dari 1 sampai 30 adalah 1455 ya. Oke. Nah, pola-pola ini ya, bilangan kuadrat dijumlahkan dari 1 sampai 10, kemudian dari 1 sampai 30 bisa kita gunakan untuk menguji kebenaran formula penjumlahan bilangan dari 1 kuadrat hingga n kuadrat, di mana n-nya adalah bilangan asli. Saya tulis di sini, berarti secara umum itu berlaku penjumlahan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat. Berarti ini sebelum n kuadrat berarti n dikurangi 1 kuadrat ya. Kalau mengikuti pola sebelumnya berarti ini dibagi 6. Kemudian lihat suku yang terakhir di sini n kuadrat berarti ini n. Kemudian dikali bilangan asli setelah n berarti n ditambah 1. Nah, tadi untuk suku yang terakhir itu kan 61 itu kan dari 31 ditambah 30 ya. 30-nya itu dari sini ya. Ada 30 suku ya. Nah, ini kan boleh kita tulis dalam bentuk 30 ditambah 1 ditambah 30. Berarti di sini 30-nya ada 2, berarti 2 kali 30 ditambah 1. Nah, berarti kalau di sini secara umum berarti n kalikan 2 terus ditambah 1 ya. Oke, berarti sekarang kita sudah bisa mencari atau menemukan formula secara umum
penjumlahan bilangan kuadrat dari 1 sampai n, di mana n anggota bilangan asli, diperoleh rumus n dikalikan dalam kurung n plus 1 dikalikan dalam kurung 2n plus 1 per 6. Sekarang kita menyelesaikan untuk soal nomor 1. Kita diminta untuk merancang formula yang memenuhi pola bilangan berikut. Kalau kita perhatikan, di sini adalah pola bilangan genap ya. Bilangan genap positif, itu polanya adalah 2n ya, di mana n-nya bergerak dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau n-nya 1 berarti 2 kali 1 ketemu suku yang pertama, 2, dan seterusnya. Nah, untuk menemukan formula, kita mencoba sembarang bilangan n ya. Kita ambil misalkan untuk n genap dulu. Untuk n genap, kita ambil misalkan n-nya sama dengan 6, maka penjumlahan suku-suku ini kita peroleh pola 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 ya. Kita cari penjumlahannya boleh dengan cara suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Berarti 2 ditambah 12. Ternyata nilainya sama dengan 4 ditambah 10. Dan nilainya juga sama dengan 6 tambah 8. Nilainya yaitu 14. Jadi ada 3 pasang bilangan yang jumlahnya adalah 14 ya. Nah, 3 pasang itu berarti 3 kali 14 ya. Nah, ini 3 pasang ini kan diperoleh dari 6 suku ya. Ini ada 6 suku, kita pasangkan 22, berarti 6 per 2. Berarti 3-nya adalah 6 per 2. Sedangkan 14-nya ini boleh kita ambil dari 2 ditambah 12. Berarti suku pertama ditambah suku yang terakhir ya. Oke, berarti kita mempunyai pola 6 per 2 dikalikan dalam kurung 2 ditambah 12 sehingga ketemu 42 ya. Nah, sekarang kita coba untuk n yang lain. Misalkan kita coba untuk n yang lebih besar, misalnya 40 misalkan. Berarti di sini penjumlahannya 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2n. Karena di sini 2n berarti n-nya 40, 2 kali 40 80. Kalau kita menggunakan pola ini sebelumnya, berarti ini n-nya 40, dipasangkan 22, berarti 40 per 2, lalu dikalikan bilangan yang pertama, suku yang pertama 2, ditambah suku yang terakhir yaitu 80. Ya. Berarti 2 ditambah 80. Nah, ini ketemu 40. Nah, 2 tambah 80, ini boleh kita tulis 2 plus 80 per 2-nya di sini ya. Sehingga ini 40 dikalikan 41 ya. Nah, yang ini tadi boleh dibuat pola, misalnya tidak ditulis hasilnya ya. 6 bagi 2 ini boleh ditulis 6, 2 plus 12 dibagi 2. Berarti ketemu pola 6 kali 14 bagi 2, 7. Berarti perkalian bilangan dua bilangan asli yang berurutan 6 kali 7. Kalau di sini 40 kali 41. Nah, sekarang kalau n di mana n-nya tetap genap ya. Berarti pola untuk 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2n. N dibagi 2 berarti ada n per 2 pasang dari penjumlahan suku yang pertama dengan suku yang terakhir. Berarti ini 2 ditambah 2n ya. Berarti ini sama dengan n 2 plus 2n per 2. Per 2-nya kita taruh sini ya. Berarti ini n, 2-nya kita keluarkan, berarti 2, ini 1 plus n per 2. Nah, ini kita coret, berarti kita peroleh yaitu n dikalikan n plus 1. Oke, berarti kita menemukan formula penjumlahan bilangan genap ya, dari 2 sampai 2n, di mana n-nya genap.
kita memperoleh formula N dikalikan dalam kurung N plus 1. Nah, sekarang bagaimana kalau N-nya itu misalkan ganjil? Kalau N-nya ganjil ya, misalkan kita ambil N-nya 5. Maka penjumlahannya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ya. Berarti ada 5 suku di sini ya. Nah, ini boleh kita ubah menjadi berarti 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ya. Berarti di sini ada 6 suku, berarti 5 tambah 1 per 2 ya. 5 tambah 1 kan 6. 6 bagi 2 3, berarti ada 3 pasang. Ada 3 pasang penjumlahan ya, yang nilainya adalah 10 ya. Berarti kita ambil suku yang pertama yaitu 0 ditambah 10. 5 tambah 1 itu 6, terus 10 tambah 0 kan 10. 10 per 2 ya. Nah, ini ketemu 6 kali 5 atau 5 kali 6. Nah, untuk N bilangan genap itu rumusnya ini juga berlaku pada bilangan ganjil ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa formula ya. Jadi kesimpulannya adalah formula untuk penjumlahan bilangan genap dari 2 sampai 2n itu formulanya adalah n kali n plus 1 per 2. Ini adalah formula yang kita temukan. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa formula ini benar atau berlaku untuk setiap n bilangan asli. Prinsip induksi matematika, langkah yang pertama, langkah awal, itu kita harus membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1, maka P1 itu benar ya. Berarti kalau P1 sama dengan n-nya kita ganti 1, berarti 1 kali 1 tambah 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti P1 sama dengan 2 itu adalah pernyataan yang benar. Tapi di langkah awal ini kan kita tidak harus ngambil n sama dengan 1 ya. Misalkan kita ambil n sama dengan 2 ya boleh. P1 bernilai 2 ya. P1 kan ini. Ya, 2 kan benar ya. Sekarang kita untuk langkah induksinya. Untuk langkah induksi untuk n sama dengan k ya. Ini diasumsikan bahwa PK itu benar. PK itu benar ya. PK itu yang mana ya? Oke, kalau soal ini misalkan PN-nya itu adalah 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2n sama dengan n plus 1 ya. n plus 1. Nah, ini berarti kita misalkan PN ya. Berarti untuk N sama dengan K, asumsikan bahwa PK benar. Berarti PK-nya bagaimana? PK-nya adalah PN ini N-nya kita ganti K ya. Berarti penjumlahannya ini menjadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2N, berarti 2K. Sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 diganti K dalam kurung K ditambah 1. Dan langkah berikutnya untuk N sama dengan K plus 1 ya. Ini akan dibuktikan bahwa P dalam kurung K plus 1 itu juga benar. Ini juga benar ya. Nah, PK plus 1 itu yang mana? PK plus 1 itu berarti 2 ditambah 4 ditambah 6. Kita tinggal mengubah ini di sini ya. Ini ditambah titik-titik ditambah. Kalau ini K di sana juga K ya. Berarti sekarang kalau PK plus 1 ya K-nya diganti K plus 1. Berarti 2 K plus 1 sama dengan K ini menjadi K plus 1. Berarti K-nya ditambah 1 ya. Terus ini K plus 1 ditambah 1, berarti ini K plus 2. Nah, sekarang kita akan membuktikan ini ya.
PK plus 1 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai 2K. Ya, ini kan PK terus ditambah 2K plus 1. 2 sampai 2K itu kan PK. Ya, sedangkan PK-nya kan ini. Berarti ini K kali K plus 1 ditambah ini 2 dalam kurung K plus 1. Nah, ini ada K plus 1, ada K plus 1, kita faktorkan, kita keluarkan. Berarti K plus 1 dalam kurung K plus 1 kali K, berarti di sini K ditambah K plus 1 kali 2. K plus 1-nya udah keluar, berarti ini tambah 2. Ini maksudnya kalau ini kita distribusikan, kan menjadi yang atas ini ya. K plus 1 kali K kan ini. Terus K plus 1 kali 2 kan ini ya. Nah, berarti terbukti ya. Terbukti berarti ini sama, K plus 1 kali K plus 2 sama dengan ini ya. P1 ini benar, kemudian PK ini benar, dan sudah terbukti bahwa PK plus 1 juga benar, maka langkah induksi sudah terpenuhi. Kalau langkah induksi sudah terpenuhi, maka formula ini berlaku untuk setiap bilangan asli. Sekarang kita ke nomor 3. Kita akan membuktikan bahwa ini berlaku untuk setiap n bilangan asli. Oke, kita misalkan Pn-nya itu ini ya. Berarti formula ini kita anggap sebagai Pn. Berarti Pn itu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai n kuadrat sama dengan 1/6n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Pembuktian induksi matematika kita ambil langkah awal ya. Langkah awal itu kita ambil sembarang n ya, tidak harus 1 ya. Misalkan kita ambil n-nya 3. Maka P3-nya adalah n-nya ini kita ganti 3, berarti 1/6 kali 3 kali 3 tambah 1 yang ini. Terus 2n kali 3 berarti 2 kali 3 tambah 1. Berarti ini 1/6 kali 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 12 bagi 6. Ini 2 berarti ketemu 14 ya. P3 sama dengan 14. Jadi benar ya. Untuk P3 sama dengan 14 itu pernyataan yang benar ya. Nah, kita cek aja P3 itu berarti jumlah 3 suku yang pertama ini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 kan 14, betul ya. Oke, kalau sudah langkah awal terpenuhi prinsip induksi matematika, langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Langkah induksi itu untuk n sama dengan k itu diasumsikan benar untuk pk ya. Berarti diasumsikan bahwa pk-nya ini benar ya. Nah, pk-nya seperti apa? Cara menulis pk itu dengan cara pn, di mana n-nya ini semua kita ganti dalam bentuk k ini ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat. Berarti ini plus k kuadrat sama dengan, sekarang yang ini berarti 1/6 kali k kalikan k plus 1 kalikan 2k plus 1. Kalau diasumsikan pk benar, kita akan membuktikan untuk n sama dengan k plus 1 ya. Itu akan dibuktikan bahwa p k plus 1 itu juga benar ya. Oke. Nah, pk plus 1-nya seperti apa? Pk plus 1-nya berarti formulanya tinggal ngikuti ini. Ya, kalau pk kan formulanya ini ya. Berarti kalau PK plus 1, K-nya ini kita ganti K plus 1 ya. Berarti 1/6 K berarti K plus 1.
Kemudian K plus 1 berarti K plus 1 tambah 1 berarti K plus 2. Terus ini 2K plus 1 berarti 2K nya ditambah 1 ya, plus 1 ini berarti PK plus 1 nya 1/6 K plus 1 K plus 2. Ini kalau distribusi 2K tambah 2 tambah 1 berarti ini 2K plus 3. Nah ini yang akan kita buktikan ya. Nah, sekarang bukti. Cara membuktikan ya, kita tulis formula untuk PK plus 1. Itu sama dengan kita mengubah dari PK ya. PK-nya di sini kan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya. PK itu kan sampai K kuadrat ya. Berarti ini K kuadrat. Nah, karena di sini K plus 1 berarti ditambah 1 suku lagi dengan cara K-nya ini kita tambah 1. Berarti ini K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan 1 kuadrat sampai K kuadrat itu adalah PK. Ya. Nah, PK-nya rumusnya ini. Berarti 1/6 K dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 1. Nah, ini kan PK ini. Lalu ditambah dengan K plus 1 kurung kuadrat ya. Berarti ini ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Oke, ini saya lanjutkan di sini. Berarti sama dengan 1/6 K plus 1 2K plus 1 ditambah kita samakan penyebut. Berarti ini 6 yang atas kita kali 6 juga. Karena ini kan per 1 ya. Berarti 6 dalam kurung K plus 1 kuadrat. Nah, kalau penyebutnya sudah sama boleh kita gabung ya. Ini berarti per 6. Lalu kita faktorkan yang sama. Di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Kita keluarkan ya. Berarti ini kita keluarkan K plus 1. Nah, sekarang yang tinggal yang di dalam kurung, karena ini K plus 1 sudah keluar, berarti tinggal K dalam kurung 2K plus 1. Berarti ini K 2K plus 1. Kemudian yang suku berikutnya ini ditambah 6 kali K plus 1. Kenapa 6 kali K plus 1? Di sini kan K plus 1 kuadrat. Karena sudah keluar satu faktor yaitu K plus 1, maka di sini tinggal K plus 1 ya. Kemudian kita uraikan ya, yang di dalam kurung yang ini tetap K plus 1. Yang ini K dikalikan 2K plus 1 berarti 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K tambah 6 per 6 ya. Berarti ini K plus 1 K plus 1 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 per 6. Oke, ini kalau kita lanjut ke sini berarti diperoleh K plus 1. Nah, ini kita faktorkan ya, 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Ini faktornya adalah K plus 2. Kemudian 2K plus 3. Nah, ini harus bisa memfaktorkan ya, faktorisasi ya. Ini kalau kita cek kan 2K kali K. Berarti 2K kuadrat 3K tambah 4K kan 7K ini. Kemudian 2 kali 3 kan 6 ini. Berarti benar ya. Ini per 6 ya. Oke, berarti sudah terbukti ya.
Nah, tahu terbukti dari mana? Kita cek dengan PK yang di atas tadi. Ini PK, ini juga PK. Nah, ini sama ya, 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Di sini 1/6 atau per 6, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Jadi, langkah induksi sudah terpenuhi semua, maka kesimpulannya adalah formula ini, penjumlahan bilangan kuadrat ini berlaku untuk setiap n bilangan asli. Untuk soal nomor 4, Pn sama dengan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, sampai n pangkat 3. Formulanya sama dengan dalam kurung n plus 1 per 2 kuadrat. Induksi matematika untuk langkah awal, kita misalkan diambil n sama dengan 2, sehingga kita peroleh P2 sama dengan n-nya kita ganti 2, berarti 2 dalam kurung 2 tambah 1 per 2 kuadrat. 2-nya kita coret, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 kuadrat 9. Nilai P2 sama dengan 9, ini adalah pernyataan yang benar. Boleh dicek ini. Kalau P-nya 2 berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 9. Dan langkah yang kedua, langkah induksi. Untuk N sama dengan K, kita asumsikan benar untuk PK. PK sama dengan, tinggal mengganti N-nya ini kita ganti K. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai K pangkat 3 sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2 kuadrat. Untuk PK benar, maka kita akan membuktikan untuk N sama dengan K plus 1 buktikan bahwa P K plus 1 ini juga benar. Nah, formula untuk P K plus 1 itu sama dengan, tinggal mengubah formula untuk PK ya. Di sini K dalam kurung K plus 1 per 2 kuadrat, K-nya kita tambah 1. Sehingga kita peroleh K plus 1 dalam kurung K plus 1 tambah 1 berarti K plus 2 per 2 kuadrat. Ya. Ini yang akan kita buktikan. Ya. Bukti. P K plus 1 sama dengan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai K pangkat 3. Nah, ini adalah PK ya. Ini adalah PK. Nah, kalau PK plus 1 berarti ditambah 1 suku lagi yaitu K pangkat 3 berarti K plus 1 pangkat 3. Berarti sama dengan untuk PK rumusnya di sini kita ambil dari ini ya. Berarti ini K dalam kurung K plus 1 per 2 kuadrat ditambah dengan suku yang terakhir ini. Berarti ditambah K plus 1 pangkat 3. Kita samakan penyebut. Di sini 2 pangkat 2 berarti 4 penyebutnya. 4. Ini K kuadrat. K plus 1 kuadrat ditambah 4 dalam kurung K plus 1 pangkat 3 per 4. Ini ada K plus 1 kuadrat. Ini ada K plus 1 pangkat 3. Kita faktorkan. Kita keluarkan K plus 1 pangkat 2. Sehingga ini tinggal K kuadrat. Ini K plus 1. Per 4. Jadi sama dengan, ini 4 ya. Ini 4 K plus 1. Karena ini 4-nya kan tidak ikut difaktorkan. Berarti di sini K plus 1 kuadrat dalam kurung K kuadrat plus 4K plus 4. 4K plus 4 itu dari perkalian distribusi. 4 kali K ditambah 4 kali 1 per 4.
Oke, berarti ini K plus 1 kuadrat. Faktor dari K kuadrat tambah 4K tambah 4 itu adalah K plus 2 kuadrat. Penyebutnya 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga di sini karena mempunyai 2 pangkat 2 semua, maka pangkat 2-nya boleh dikeluarkan. Yang di dalam kurung K plus 1 kalikan K plus 2 per 2. Sehingga terbukti untuk P K plus 1. Ya. Ini sama nilainya. Jadi, karena langkah induksi matematika, baik langkah awal maupun langkah induksi, sudah terbukti, maka pernyataan ini, formula ini berlaku untuk setiap n bilangan asli. Berikutnya untuk soal nomor 5, di sini diketahui Pn, kita disuruh menentukan nilai atau bentuk dari P dalam kurung n plus 1. Ya. Jadi untuk yang A ini kalau ditanya P dalam kurung n plus 1 ya kita tinggal mengganti n-nya menjadi n plus 1. Berarti 5 per n plus 1 n plus 2. Dan untuk yang B Pn plus 1 sama dengan 3 per n-nya ditambah 1 ya. Berarti ini n plus 3 n plus 4. Dan yang C Pn plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat terus n plus 1 dikurangi 1 kuadrat per 4. Nah ini kalau kita sederhanakan Pn plus 1 nya menjadi n plus 1 kuadrat 1 kurangi 1 habis, berarti ini n kuadrat per 4. Dan untuk yang D, Pn plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat per 2 dalam kurung n plus 2 kuadrat. Oke, berarti pembahasan untuk latihan 1.1 sudah selesai. Silahkan buka di e-learning untuk mengerjakan tugas yang 1.2. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.